Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi. Nah, video kali ini berguna untuk menyelesaikan tugas Makromedia Flash. Langsung saja untuk yang pertama, pendahuluannya. Pendahuluan di sini berisi biodata saya, kompetensi dasar, dan tujuan. Perkenalkan semuanya, nama saya Melia Ariani Dewi dengan NIM 41831111004 dari kelas PSPMA 2018. Nah, adapun kompetisi dasar pada pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menunjukkan sikap senang, percaya diri, motivasi internal, sikap kritis, bekerja sama, jujur, dan percaya diri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nyata. Yang kedua, memiliki sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. Yang ketiga, mendeskripsikan konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan konteks nyata menerapkannya. Yang keempat, mendeskripsikan kekontinuitas fungsi dengan menggunakan konteks nyata menerapkannya. Dan tujuannya, yang pertama yaitu siswa mampu mendefinisikan tentang limit fungsi aljabar. Yang kedua, siswa mampu mendefinisikan tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar. Yang ketiga, siswa mampu memahami teorema-teorema limit fungsi. Dan yang keempat, siswa mampu memahami kekontinuitas sebuah fungsi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu definisi limit. Definisi limit terbagi menjadi dua, definisi limit fungsi secara intuitif dan definisi limit secara teoritis. Untuk definisi limit fungsi secara intuitif, misalkan y sama dengan fx merupakan sebuah fungsi a dan l bilangan real. Sedemikian sehingga bila x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka fx mendekati l. Misalkan, fx dapat kita buat sedekat mungkin ke L. Dengan membuat x cukup dekat A tetapi tidak sama dengan A, maka dapat dikatakan bahwa limit fx bila x mendekati A adalah L. Dapat dituliskan seperti yang terpampang pada tampilan berikut. Nah, yang kedua yaitu definisi limit secara teoritis. Limit dari fx bila x menuju A adalah L elemen R, di mana dapat ditulis dengan limit fx untuk x mendekati A sama dengan L jika dan hanya jika untuk E lebih besar daripada 0 terdapat D lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika harga mutlak x dikurang A lebih kecil dari D lebih besar daripada 0, maka harga mutlak fx dikurang L lebih kecil dari E. Selanjutnya yaitu definisi limit. Nah, teorema limit yang akan disajikan berikut ini yang sangat berguna dalam menangani hampir semua masalah limit. Misalkan, n bilangan bulat positif, k sebagai konstanta, dan fg adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di A. Maka, untuk teorema yang pertama, limit k untuk x mendekati A sama dengan k. Teorema yang kedua, limit x untuk x mendekati A sama dengan A. Yang ketiga, limit k dikali dengan fungsi fx untuk x mendekati A sama dengan k dikali dengan limit fx untuk x mendekati A. Yang keempat, limit fx plus minus gx sama dengan limit fx untuk x mendekati A plus minus limit gx untuk x mendekati A. Limit fx dikali gx untuk x mendekati A sama dengan limit fx untuk x mendekati A dikali dengan limit gx untuk x mendekati A. Yang keenam, limit fx dibagi dengan gx untuk x mendekati A sama dengan limit fx untuk x mendekati A dibagi dengan limit gx untuk x mendekati A, di mana limit gx untuk x mendekati A tidak boleh sama dengan 0. Yang ketujuh, limit fx pangkat n untuk x mendekati A akan sama dengan limit fx x mendekati A dipangkatkan dengan n. Nah, untuk yang ke-8, limit fx akar n untuk x mendekati A akan sama dengan limit fx untuk x mendekati A akar n, di mana limit fx untuk x mendekati A akan lebih besar sama dengan 0 untuk n bilangan genap, dan limit fx untuk x mendekati A akan lebih kecil sama dengan 0 untuk n bilangan ganjil. Selanjutnya yaitu kontinuitas fungsi. Definisi. Nah,
Sebuah fungsi f(x) dikatakan kontinu di x sama dengan x0 jika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu f(x0) terdefinisi, yang B, limit f(x) untuk x mendekati x0 itu ada, dan yang C, fungsi f(x) disebut kontinu di x sama dengan x0. Nah, jika ketiga syarat di atas terpenuhi, tetapi jika salah satu atau lebih persyaratan tidak terpenuhi, maka sebuah fungsi dikatakan discontinue. Selanjutnya, teorema kontinuitas fungsi. Jika fungsi f dan g kontinu di A dan k sembarang konstanta real, maka f tambah g, f dikurang g, k dikali f, dan f dikali g kontinu di A. Dengan demikian pula, f dibagi g kontinu di A, asalkan GA tidak sama dengan 0. Nah, definisinya, fungsi f dikatakan kontinu dari kiri di A jika limit f x untuk x mendekati A dari kiri sama dengan fa. Yang kedua yaitu fungsi f dikatakan kontinu dari kanan di C jika limit fx untuk x mendekati C dari kanan sama dengan fc. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu contoh soal dan kuis. Mari kita simak contoh soalnya terlebih dahulu. Nah, tentukan nilai limit fungsi aljabar di bawah ini. Kita tentukan nilai dari limit x ditambah akar x per akar x untuk x mendekati 0. Nah, kita selesaikan. Limit x tambah akar x per akar x untuk x mendekati 0 sama dengan limit x kuadrat dikurang x per akar x dikali dengan x dikurang akar x untuk x mendekati 0 akan sama dengan limit x dikali x kurang 1. Nah, ini kita faktorkan dari x kuadrat dikurang x dibagi dengan x per akar x dikurang 1. Nah, x-nya itu kan bisa kita habiskan sehingga kita dapatkan limit x mendekati 0 untuk x dikurang 1 per akar x dikurang 1. Nah, kita substitusikan nilai 0 ke dalam x-nya sehingga kita dapatkan 0 dikurang 1 per akar 0 dikurang 1, maka hasilnya akan 1. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai dari limit x ditambah akar x per akar x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Nah, contoh yang kedua, tentukan nilai fungsi aljabar di bawah ini. Limit x dari limit x kuadrat dikurang 3x ditambah 6 untuk x mendekati 2. Nah, kita selesaikan. Limit x kuadrat dikurang 3x ditambah 6 untuk x mendekati 2 sama dengan limit x untuk x mendekati 2 kuadrat dikurang 3 dikali dengan limit x untuk x mendekati 2 ditambah limit 6 untuk x mendekati 2 akan sama dengan 2 kuadrat dikurang dengan 3 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 4. Dan yang terakhir yaitu kuis. Nah, di sini saya memiliki 5 kuis untuk saudari-saudari kerjakan, di mana untuk mengasah kemampuan saudara dalam memahami materi limit fungsi. Nah, sekianlah dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and happy.